langkah yang sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bersama Bapak Kepala Sekolah yang ada di lembaga saya, yaitu Bapak Darsono SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Selamat pagi Bapak Darsono. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa baik ya Bapak ya. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan pengalaman yang pernah Bapak lakukan menjadi kepala sekolah. Kalau saya akan mengajukan pertanyaan, kira-kira boleh Bapak? Silakan. Oh iya, terima kasih. Langsung saja nggih. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasarkan antara benar lawan benar dan bujukan moral yang berdasarkan pada benar lawan salah. Iya, jadi ada dua ya Pak, antara dilema etika yaitu antara benar lawan benar dan bujukan moral antara benar juga lawan salah. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu benar sama-sama benar yang mengandung nilai kebajikan. Ya. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Iya, berarti didasarkan dengan rasa peduli ya Bapak ya. Iya. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini itu apa? Ya, prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan selama ini yaitu langkah prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Gitu. Jadi yang pertama Bapak melakukan analisa dulu, kemudian melakukan melihat siapa yang terlibat, kemudian melakukan uji kebenaran gitu ya Bapak ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya ambil dalam mengambil keputusan masalah kasus-kasus dilema etika yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi Bapak yang pertama itu mengenali nilai-nilai dulu yang saling bertentangan dalam situasi tersebut sehingga dapat mengambil keputusan gitu ya Bapak ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi,
jangan mempengaruhi oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Iya, berarti tantangannya kita harus menjaga emosi ya Bapak ya. Iya. Dan juga tidak terpengaruh oleh orang lain. Kita harus mempunyai keputusan tersendiri yang sudah Bapak apa ya? Kira-kira ini sudah benar atau salah gitu ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika sehingga Bapak langsung bisa menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian butuh prosedur seperti apa kira-kira yang Bapak mau jalankan? Yaitu jadwal tentu dalam sebuah penyelesaian itu ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan. Bentuk prosedur seperti apa jalannya, yaitu pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung menyelesaikan saat itu juga, namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Jadi semuanya tetap ada prosedurnya. Kalau ringan langsung diselesaikan di tempat, kalau agak berat berarti diatur jadwal gitu ya Bapak ya. Iya. Baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Ada beberapa faktor yang selama ini untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, yaitu adanya seorang CGP yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Ya, jadi Bapak terbantu dengan adanya CGP yang aktif gitu ya Bapak ya. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, dalam pengambilan pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengalaman ini mengambil keputusan, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematika sesuai paradigma Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat itu menyebutkan sebagai merdeka belajar. Iya, jadi yang dijunjung tinggi oleh Bapak itu bagaimana cara menerapkan bagaimana murid-murid itu mempunyai kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu ya Bapak ya. Iya, mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan terima kasih lagi atas kerjasamanya bersama saya ketika saya menjadi calon guru penggerak ini. Ya, saya ucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, diprogramkan dalam pelaksanaan guru CGP ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak. Sekian wawancara yang pertama yang saya lakukan dengan Bapak Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Wonokromo. Selanjutnya saya akan mewawancarai pimpinan sekolah yang ada di sekitar saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Siti Mari Ulfa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara yang kedua dengan Kepala Sekolah TK PKK Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, saya mau mohon izin untuk melakukan wawancara
mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kepada pimpinan sekolah. Kira-kira nanti saya akan menyampaikan atau melakukan menanyakan beberapa hal, kira-kira boleh Ibu? Iya, terima kasih. Langsung saja ya Ibu ya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasar antara benar lawan benar, dan bujukan moral yang berdasar pada benar lawan salah. Ya, jadi ada dua, antara dilema etika dan juga bujukan moral. Kalau dilema etika benar lawan benar, sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah. Ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus, dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi Ibu memikirkan jangka panjang, jangka pendeknya, kemudian rasa peduli juga ya terhadap siswa tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, dan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Iya, jadi Ibu juga melakukan uji kebenaran juga dalam mengambil keputusan ya, agar tercapai keputusan yang benar. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Iya, jadi Ibu itu mengenali dulu yang pertama, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, dan akhirnya Ibu menguji mana yang benar dan juga mana yang salah. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi, jangan berpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Ya, jadi Ibu memilih untuk tidak menuruti emosi gitu ya Ibu, kemudian tidak terpengaruh pada orang lain gitu ya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Jadi kalau ringan Ibu langsung bisa menentukan di tempat, kemudian kalau berat itu harus ada jadwal sesuai prosedur gitu ya Ibu ya. Ya, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
adanya seorang CGP yang berperan aktif di sekolah, yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Ya, jadi Ibu terbantu karena adanya CGP di sekolah gitu ya Ibu ya. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan prosedur berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutkan sebagai merdeka belajar. Iya, jadi Ibu menginginkan untuk yang pertama itu apa yang dibutuhkan oleh murid itu ya. Jadi menginginkan murid untuk merdeka belajar. Ya, mungkin itu saja Bu Aan yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bu Aan telah menyempatkan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih. Iya, itu tadi wawancara yang kedua dengan Kepala TK PKK Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa.